Ini lagi rame pernyataan Pak Yusuf Kalla di mimbar Masjid UGM. Yuk kita dengar. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. So pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Kita pahami dulu diksi atau pilihan katanya ya. Pak Yusuf Kalla mengatakan Islam dan Kristen berpendapat. Islam dan Kristen berpendapat. Pak Yusuf Kalla tidak mengatakan orang Islam dan orang Kristen. Jadi kita bisa asumsikan yang dimaksud Pak Yusuf Kalla adalah ajaran agamanya. Yang kedua, Pak Yusuf Kalla mengatakan baik Islam maupun Kristen meyakini menewaskan musuh itu syahid atau masuk surga. Menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Sekarang mari kita buka dua kitab suci Al-Quran dan Injil. Kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kalla katakan. Surat Muhammad ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kalla benar dalam kitab suci Al-Quran memang ada perintah untuk menewaskan musuh. Sekarang kita buka Alkitab Injil, kita cek apa perintah Tuhan kepada umat Kristen soal cara memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Matius 5:39, tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kirimu. Roma 12:17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ternyata di Alkitab Injil tidak ada perintah untuk menewaskan musuh, yang ada malah perintah untuk mengasihi musuh. Jadi pernyataan Pak Yusuf Kalla soal Kristen ini salah. Jadi terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih, sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Keren sih. Happy Sunday guys. Belakangan ini gue kurang suka dengan pandangan politik Bapak Yusuf Kalla ya. Tapi untuk yang case ini masih membingungkan. Karena gue melihat satu potongan lainnya seolah menisti agami ya. Yang potongan lainnya itu dia tidak membenarkan radikal. Dia menceritakan kasus Poso dan Papua ya. Nah kemungkinan beliau ini memang karena sudah umur. Jadi berpikirnya itu agak puzzle ya. Bentar ngomong begini, bentar ngomong begitu. Tidak terstruktur kayak gitulah ya. Jadi cobalah kalian share sama gue agar ini bisa kita bahas. Karena ini sifatnya membenturkan antar agama. Jadi hati-hati sekali ya. Kita lurus-luruskan aja. Kita nggak peduli lah pelakunya siapa. Kita juga apresiasi untuk yang melaporkan. Karena itu juga menjadi bahan pembuktian. Dan dipelajarinya lagi pidato tersebut. Apakah memang ada unsur menista atau tidak gitu ya. Ini video potongan lainnya. Coba kalian simak. Lalu kalian tulis di kolom komentar. Kalian sudah nonton semua apa belum? Nah menurut kalian itu menista atau tidak? Tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Semua berhenti. Pak Yusuf Kalla hari ini dilaporkan ke kepolisian atas tuduhan penistaan agama. Setidaknya ada 2 poin utama kesalahan berpikir dari Pak Yusuf Kalla. Pertama, ia mengutip ajaran agama yang tidak dikuasainya. Dan kedua, ia menarasikan sebuah narasi yang tidak tertera dalam pedoman kitab suci dari agama yang disebutnya tadi. Artinya Pak Yusuf Kalla harus seorang negarawan, harus menampilkan sikap yang bijak dan mendamaikan semua pihak. Jangan melahirkan konfrontasi atau kontroversi bagi umat-umat beragama. Bapak perlu ketahui bahwa agama dan suku itu adalah alasan paling sensitif bagi terpecah belahnya suatu bangsa. Jadi menurut saya Bapak harus lebih bijak dalam melakukan suatu narasi. Jangan sampai narasi yang keluar dari mulut Bapak itu melahirkan suatu konflik-konflik baru. Kemarin Bapak sempat menyebut juga untuk menaikkan harga BBM, padahal pemerintah sedang mengupayakan agar BBM di harga yang stabil. Ini juga cukup melahirkan kontradiksi yang sangat besar. Menurut saya Bapak harus melahirkan kedamaian sebagai wujud negarawan wakil presiden 2 periode. Potongan video bisa menyesatkan, dan ini contohnya. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. So pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Disclaimer dulu biar jelas. Saya tidak pro Yusuf Kalla, atau saya juga tidak sedang membela Islam atau Kristen. Saya cuma pro kebenaran dan akal sehat. Lagi viral pernyataan Yusuf Kalla yang seolah bilang bunuh atau mati sama dengan syahid. Semua agama berpikir begitu. Kedengarannya keras.
Iya, tapi masalahnya bukan di kerasnya. Masalahnya di kesetengahan informasi. Mari kita luruskan tanpa emosi. Pakai logika. Dalam Islam, syahid itu bukan tiket bebas untuk membunuh, justru sebaliknya, membunuh tanpa hak sama dengan dosa besar. Syahid itu soal pengorbanan, bukan soal agresi. Dalam Kristen lebih tegas lagi, martir adalah orang yang mati karena iman, bukan orang yang membunuh demi iman. Jadi, kalau ada narasi bunuh orang lain sama dengan syahid, itu bukan ajaran agama, itu penyederhanaan yang berbahaya. Kita ini hidup di zaman potongan video 30 detik, di mana konteks dibuang, emosi diangkat, dan yang rugi kita semua. Karena kalau agama dipahami sepotong-sepotong, yang lahir bukan iman, tapi kebencian yang merasa benar. Jadi, sebelum ikut marah, tanya dulu. Ini penjelasan utuh atau cuma potongan yang sengaja dipelintir? Berpikir itu penting, apalagi kalau yang dibahas agama. Jangan sampai kita merasa paling benar, padahal cuma paling cepat bereaksi. Sekarang pilihan ada di tangan kamu. Mau jadi orang yang cepat marah karena potongan, atau yang berani cari kebenaran utuh? Tulis di komentar. Menurut kamu, ini murni penjelasan atau narasi yang disalahpahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam waras. Ya. Jadi menanggapi tentang Asosiasi Masyarakat Kristen Indonesia akan melaporkan Yusuf Kalla ke kepolisian. Ya. Jadi ada apa sebenarnya di sini? Apakah ada sesuatu di mana pernyataan atau pembicaraan Yusuf Kalla yang bisa mengarah kepada sebuah konflik atau menjadi sebuah provokasi, gitu ya. Tapi tentunya mari kita harus bisa melihat dan meninjau kembali tentang masa lalu. Apa yang dibicarakan Yusuf Kalla itu hanya sebuah sejarah atau apa yang pernah terjadi. Ya, jadi tentunya mari dianalisa dulu ya, jangan sampai benar-benar menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan antara Yusuf Kalla dan juga Asosiasi Masyarakat Kristen di sini. Ya, tentunya bahwa harus tentunya ada argumen yang kuat dan juga pembuktian dan juga pembenaran di sini. Kalau memang Yusuf Kalla melakukan sebuah pembicaraan atau pendapat atau narasi di depan publik dan di dalam media, melakukan sebuah kerendahan ya, atau merendahkan di pihak-pihak agama lain gitu ya, atau menyakiti atau membuat provokasi ya antara umat beragama di sini. Jadi tentunya harus bisa melihat secara seksama apa inti pembicaraan Yusuf Kalla, apakah masa lalu, sejarah atau yang pernah terjadi, ataukah memang Yusuf Kalla itu pernah memprovokasi atau pernah melakukan hal-hal teror gitu ya. Harus dianalisa di sini dulu, karena jangan sampai berkepanjangan kepada persoalan ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam waras, salam advokat. Setelah dilaporkan oleh 19 lembaga karena tuduhan penistaan agama, maka beliau ini, Bapak Yusuf Kalla, membuka peluang untuk dialog. Ya, asik ya kan, sekarang dialog. Bagaimana kalau ini terjadi dengan masyarakat biasa ya guys? Apa yang akan terjadi, ya kan? Pastinya akan dibui, akan dimasukkan dalam penjara. Tapi lain cerita kalau yang melakukannya adalah aparat atau orang-orang yang berkuasa. Ada dialog, ya kan? Ada diskusi
yang ujung-ujungnya permintaan maaf. Masalah diselesaikan dengan perdamaian. Ya, kalau yang melakukannya non-muslim, oh tidak ada perdamaian, ya kan?